Salam cerdas, Ibu, Bapak, Saudara-saudara yang saya hormati. Sesi membacakan cuitan saya, Awali Rizky, di platform X atau Twitter kali ini membacakan 3 cuitan saya selama 2 hari. Nah, cuitan yang pertama ditulis tanggal 5 Februari pagi jam 10.39. Saya tulis begini, produksi padi 2024 itu 53,14 juta ton. Nah, itu saya tulis berdasarkan rilis BPS beberapa hari sebelumnya ya. Jadi ini memang data baru ya. BPS sudah mengumumkan tentang produksi padi ya. Beberapa bulan sebelumnya BPS memang merilis data 2024 tapi namanya angka sementara. Kalau ini angka tetap. Jadi 53,14 juta ton. Nah, angka tersebut turun 1,55% dibanding 2023. Itu saya tulis begitu, melanjutkan tren penurunan sejak 2018. Jadi 2018, 19, 20 sampai sekarang trennya tren turun, ada sedikit yang stuck ya. Nah, 2018 59,20 juta ton. Jadi selisihnya 6 juta ton selama berapa itu 6 tahun ya. Sejak 2018. Nah, saya tulis di situ juga produksi beras pun cenderung turun, ya kan? Padi menghasilkan beras, dikonversi ke beras turun hanya 30,62 juta ton. Nah, saya tulis produksi hanya setara konsumsi, setara ya, lebih tinggi sedikit lah. Dan sebetulnya selama beberapa tahun ya begitu, jumlah produksi itu masih melampaui konsumsi, tapi dalam konteks beras yang hitungnya itu tapi tipis lah, bisa lebih 1 juta ton, setengah juta ton, beberapa ratus ribu ton. Nah, untuk tahun 2024 ini setara. Dulu waktu 2018 agak sedikit lumayan ya, bahwa produksi melampaui konsumsi. Nah, saya tulis di situ tidak akan impor 2025 karena sebelumnya terlalu banyak impor. Nah, jadi kan kalau selisihnya sedikit itu sebenarnya kebutuhan impor ada. Mengapa? Karena kan jumlah total produksi itu tidak selalu tersedia sesuai waktu dan lokasi geografis ya. Ini umpama produksi 30,62 juta ton, konsumsi hanya 30 juta ton beras ya. Tapi kan waktunya kan tersedianya tidak persis karena panen, karena distribusi juga. Lalu kok nggak ngimpor? Dulu-dulu malah kita ngimpor ketika produksinya lebih tinggi dari sekarang. Nah, ya. Rahasianya, tanda petik, jawabannya adalah karena kita di 2023 dan 2024 itu terlampau banyak ngimpor beras. Sehingga kita stok beras ada. Maka saya kira klaim dari kementerian, dari pemerintah lah, kami tidak akan impor 2025. Nah, dan itu juga menuruti perintah Presiden Prabowo, ya akan bisa dilaksanakan. Tapi bagaimana dengan 2026? Bagaimana dengan 2027? Berdasarkan tren ini, kita akan bermasalah di masa-masa yang akan datang. Nah, saya lampirkan grafik di cuitan itu, ya ada metode perhitungan lama karena sejak 2018 ada metode perhitungan baru. Dalam metode perhitungan lama itu kelihatan tren beras cenderung meningkat ya. Terlepas itu metode perhitungan lama. Dalam perhitungan baru sejak 2018 sampai sekarang sudah berapa? 6 tahun ya, 7 tahun data. Itu trennya menurun. Cuitan yang kedua masih terkait dengan produksi padi atau beras tadi. Saya tulis begini, produksi padi atau beras, jadi ini kan berhubungan ya, cenderung menurun antara lain dipengaruhi luas panen. Jadi salah satu faktor penurunan produksi padi dan dengan sendirinya juga beras itu adalah luas panen. Tapi selain luas panen, itu ada faktor produktivitas produksi padi serta efisiensi pengolahan padi menjadi beras ya. Subnya ya, satu produktivitas produksi padi itu kita tidak beranjak dari 5,1, 5,2, jadi kisaran 5,1 per hektar ya, 5,1 ton. Nah, di beberapa wilayah bisa 4, beberapa lagi 6, rata-ratanya 5,1. Nah,
ini mungkin yang harus dipikirkan ke depan karena di beberapa negara tentu ada soal benih yang berbeda ini ya, tapi itu diskusi lain. Di Cina, di India beberapa sudah sampai 9 ya. Tentu pasti ada perubahan ini, itu ada debat lain. Tapi yang penting kita harus melihat bahwa produksi padi ini selain luas panen yang turun, itu di grafik saya diperlihatkan luas panennya turun. Ini sudah rahasia umum ya, berpindah fungsi menjadi pemukiman, jadi industri. Karena itu ada obsesi untuk membuat lahan baru ya, ada usaha untuk membuka lahan baru yang besar-besaran itu. Tapi ini harus hati-hati ya, buka lahan baru besar-besaran dengan nama proyek apapun udah beberapa kali gagal. Karena itu harus dipikirin bahwa salah satunya itu produktivitas, nggak seluruhnya luas panen. Nah yang kedua efisiensi pengolahan padi menjadi beras. Jadi ya banyak efisiensi itu juga ada di situ. Jadi mungkin dengan perbaikan pengolahan, treatment ya penanganan pasca panen, dari panen ke paskanya itu lalu jadi beras, itu juga salah satu sumber tingkat produksi beras. Nah, menurut saya di cuitan ini itu tidak menjadi perhatian serius pemerintahan era Jokowi. Sekarang pun isunya masih itu lagi, lahan, lalu istilahnya itu food estate ya, bukan produktivitas dan efisiensi ini. Situ saya sertain grafik luas panen, grafik produksi padi seperti yang cuitan sebelumnya, lalu grafik produksi beras. Nah, dan dari 3 grafik itu luas panen kah, produksi padi kah, produksi beras kah, ini terendah 2024 ini selama 7 tahun terakhir. Nah, cuitan saya yang ketiga tanggal 6 Februari itu adalah soal produksi jagung. Jadi pada saat BPS beberapa hari yang lalu mempublikasi itu ada soal padi, satu publikasi sendiri, berita resmi, ada satu lagi soal produksi jagung. Karena dua-duanya ini sangat penting ya. Jadi ini selalu dirilis oleh BPS ya, setahun 2 kali dengan lebih cepat dibandingkan informasi seperti ubi kayu, ubi jalar, kacang tuh. Sampai sekarang masih data 2023, ini sudah data 2024. Saya bacakan, produksi jagung pipilan 2024 yang kadar air 28% itu sebanyak 20,48 juta ton. Sedangkan kadar air 14%, jadi maksudnya setelah diolah yang 28% ini, kalau dihitung menjadi kadar air 14%, jumlahnya 15,14 juta ton. Jangan ditambahkan ya, ini produksi pipilan itu dikonversi. Ya, ini hanya sedikit meningkat dari tahun 2023. Jadi memang meningkat, tetapi lebih rendah dari 2022. Jadi produksi 2024 lebih rendah dari 2022. Nah, produksi yang sebesar ini belum mencukupi kebutuhan konsumsi rumah tangga dan industri. Jangan lupa jagung ini industri justru membutuhkan lebih banyak dari rumah tangga. Nah, maka saya tulis di sini, jagung ini sebetulnya adalah komoditas potensial, tapi kurang perhatian dari pemerintah. Pemerintah malah banyak sejauh ini beras, dan itu pun food estate, bukan produktivitas seperti cuitan saya terdahulu tadi. Nah, grafik saya sertakan, biasa sebelum ini juga sama dengan beras, sama dengan padi. Terjadi perubahan metode penghitungan, tapi ini tahun 2020 baru mulai mengikuti jejak perhitungan produksi padi. Nah, mau dari metode lama, kemudian metode baru dengan kadar air 28% maupun 14%, di gambar itu tampak ya, memang ada sedikit peningkatan, tetapi tadi tidak cukup signifikan, bahkan turun dari 2022. Jadi kira-kira cuitan ini ingin memastikan bahwa jagung ini harusnya menjadi perhatian yang cukup serius dibandingkan fokus kepada beras.